Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Selamat datang dalam ibadah kita pada pagi hari ini di Reformed Evangelical Church of Indonesia. Puji Tuhan, dalam kekuatan kesehatan yang baru kita masih dapat bangun kembali. Dan bila setiap pagi kita tetap bisa merasakan betapa baiknya Tuhan dan kasih setianya yang selalu baru setiap pagi. Tidak terasa kita sudah di minggu keempat bulan Agustus ini. Nah, mungkin banyak di antara kita yang merasa lelah karena berada di dalam lockdown. Namun biarlah kita yang berbeban berat ini mau datang pada Tuhan Yesus Kristus. Karena Ia adalah juru selamat kita yang lemah lembut dan setia yang akan memberikan kelegaan bagi kita semua. Mari kita mulai ibadah kita pada hari ini dan kita bersatu dalam doa dan mulai ibadah kita pada hari ini. Mari ikut dengan saya bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini ya Tuhan, kami masih dapat beribadah dalam kekuatan kesehatan yang baru dengan keterbatasan yang ada. Namun kami mau memilih untuk bersyukur ya Tuhan atas berkat penyertaan-Mu, untuk berkat teknologi, dan terlebih untuk keselamatan yang Kau berikan dan karuniakan dalam Yesus Kristus dan kehidupan kami. Kami bersyukur kami menjadi satu umat ya Tuhan, yang merayakan apa yang Kau telah lakukan dalam hidup kami, dan bukan berdasarkan apa yang kami perbuat. Karena Engkaulah Yesus Kristus, kami dapat diselamatkan, dan kami dilayakan untuk datang beribadah, menyembah-Mu sebagai penyembah-Mu, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Ya Tuhan, setelah ibadah kami pada hari ini, yang biarlah Engkau boleh dimuliakan, dipuji dan disembah. Biarlah nama-Mu ditinggikan ya Tuhan. Dan firman-Mu yang tertabur dalam hati setiap kami, kiranya membuat kami bertumbuh, berbuah, dan menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lagu yang hari ini kita nyanyikan berjudul Worthy of All Praise. Dan itu mengingatkan kita kembali mengapa Yesus Kristus dan Allah Tuhan kita layak untuk dipuji dan disembah. Untuk apa yang telah Ia lakukan dahulu, sekarang, dan yang akan Ia lakukan lagi dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian ini dengan sukacita. Kita katakan, worthy of all praise. Lord of creation, King of salvation, great God of praise, Messiah, promised Redeemer, our risen Savior, author of peace. You are worthy of all praise, worthy of all honor, worthy of all glory and wisdom and strength. So we'll sing through endless days that You alone are worthy, worthy of all power, worthy of all praise. Us deeply, the price was Your blood, and You freed us, brought us to pardon, back to the garden, saving Your life. You are worthy of all praise, worthy of all honor, worthy of all glory and wisdom and strength. So we'll sing through endless days that You alone are worthy, worthy of all power, worthy. You are worthy of all praise, worthy of all honor, worthy of all glory and wisdom and strength. So we'll sing through endless days that You alone are worthy, worthy of all power, worthy
Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa sama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terpuji nama-Mu, oleh karena kami ingin memuliakan Engkau yang layak dan patut menerima segala sembah sujud kami. Hari ini kami ingin berdoa Tuhan, agar Engkau boleh memulihkan kehidupan doa kami. Engkau boleh mengarahkan hati kami berdoa, mencari rencana-Mu dan kehendak-Mu yang menjadi terutama dalam hidup kami. Ajarkan kami pada hari ini Tuhan boleh memahami lebih dalam bagaimana Kristus Tuhan mengajarkan kami berdoa di hadapan-Mu. Supaya dengan doa itu Tuhan, kami boleh menikmati sebuah persekutuan yang lebih intim dengan Engkau. Kami makin mengenal hati-Mu ya Tuhan. Dan di situ kami percaya Engkau jauh lebih mengenal apa yang menjadi kesulitan, kebutuhan kami sebelum kami menyampaikan kepadamu. Jangan biarkan hati kami menjadi khawatir gelisah, hanya memikirkan apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kami di hadapan-Mu. Berkati kami pada hari ini Tuhan, biar Roh Allah boleh berkata-kata kepada setiap kami, di mana saja kami berada. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, kita akan meneruskan seri doa Bapa kami di dalam pembahasan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari saudara sekalian kita membaca Injil Matius 6 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kalimat dari doa Tuhan Yesus ini akan saya beri judul, kehendak Tuhan versus kemauan manusia. Mengapa saya memberikan judul seperti ini? Sebab kita harus jujur mengakui, inilah bagian doa yang paling sulit untuk kita lakukan, gampang kita ucapkan. Kita akan gagal memahami implikasi yang penting dari kalimat ini jikalau di dalam doa kita hanya cenderung memikirkan apa yang menjadi kemauan kita dan memenuhi keinginan dari kerajaan kita yang kecil. Maka melalui doa ini, Yesus mengoreksi doa kita yang cenderung untuk berpusat kepada diri, dan sekarang kita dialihkan untuk melihat berpusat kepada Allah. Apa yang menjadi hal yang paling penting pertama-tama kita harus minta dan doakan kepada Tuhan, yaitu kita minta mau mengerti apa yang menjadi isi hati Allah dan apa yang menjadi misi Allah. Inilah doa yang pendek dari Tuhan Yesus Kristus. Yesus mengutarakan yang ia kerjakan dan ia lakukan adalah menjalankan apa yang menjadi isi hati Allah. Dan inilah misi dia di dalam dunia. Dan dia menginginkan waktu kita mendoakan doa ini, itu juga menjadi keinginan kita mengerti isi hati dia dan menjalankan apa yang menjadi misinya di dalam hidup engkau dan saya. Yang pertama-tama, mari kita coba menganalisa kalimat yang pendek dari doa Tuhan Yesus ini, yaitu kata permohonan pertama, datanglah kerajaan-Mu. Mengapa Yesus berdoa demikian? Bukankah dia pemilik kerajaan itu? Bukankah dia adalah raja dan yang memiliki segala sesuatu? Dan memohonkan, datanglah kerajaan-Mu, seolah-olah ada sesuatu yang sedang terjadi di atas dunia milik kepunyaannya ini. Saudara, kita akan melihat sebuah misteri di dalam dunia spiritual yang luar biasa dinyatakan kepada kita. Ada hal yang sukar dimengerti. Bagaimana Allah pencipta itu menciptakan satu ciptaan
dan diberikan kemampuan untuk sanggup bisa melawan dan memberontak kepada penciptanya. Alkitab tidak terlalu banyak membukakan secara jelas, tetapi inilah yang terjadi ketika Allah selesai menciptakan heavens itu, dunia di mana para malaikat yang Ia ciptakan, dan terjadi satu pemberontakan dari malaikat-malaikat yang Ia telah ciptakan itu ingin melawan Sang Penciptanya. Mari saudara sekalian, kita membuka Yehezkiel pasal yang ke-28, ayat yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Bagian firman Tuhan ini adalah menjadi teguran Tuhan kepada Raja Tirus. Tetapi jikalau kita membacanya, kita mengetahui jelas ini bukan saja bicara mengenai kesombongan daripada Raja Tirus yang jelas sementara adanya. Tapi dibalik daripada itu mengungkapkan kepada kita sifat pemberontakan yang terjadi di dalam diri daripada setan itu. Dikatakan di dalam bagian ini, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras dan nefrit, lasurit, batu dara dan melakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Kuberikan kepadamu tempatmu dekat kerub yang berjaga. Di Gunung Kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tidak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Dengan dagangmu yang besar engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tempat batu-batu yang bercahaya. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulemparkan, kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Maka Allah menyalakan api dari tengahmu dan yang akan memakan habis engkau. Dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi di hadapan semua yang melihatnya. Semua di antara bangsa-bangsa yang mengenal engkau kaget melihat keadaanmu. Akhir hidupmu mendahsyatkan dan lenyap selamanya engkau. Saudara yang dikasihi, kita dengan jelas bisa melihat ini merupakan satu bagian dan hampir semua penafsir dari sepanjang zaman melihat ini menjadi satu misteri revelation Allah untuk menyatakan kejatuhan dari malaikat yang begitu agung, begitu mulia, yang dimahkotai dengan kuasa hikmat sebagai ciptaannya. Tetapi di dalam ciptaan Allah itu, malaikat ini ingin mengambil posisi dan merebut kerajaan daripada Sang Penciptanya. Sehingga dibuanglah dia. Dan dia menjadi satu natur perlawanan selama-lamanya kepada Allah. Dan dialah setan dan para pengikutnya. Sifat dia yang ingin merebut tahta kemuliaan Tuhan. Dan yang mau meninggikan diri adalah sifat yang juga kita lihat dengan nyata pada waktu iblis mencoba Yesus di padang gurun. Di dalam pencobaannya, di dalam Matius pasal yang keempat, ayat 8 dan 9, dia berkata, sujudlah menyembah aku. Dan aku akan memberikan semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Saudara perhatikan bukan? Ini dunia dan kerajaan dan segala ciptaannya adalah milik sesungguhnya daripada Allah. Dan sekarang ada seorang teroris sedang mengklaim dengan tidak sah dan menyatakan kekuasaannya atas kerajaan dunia ini. Dan kita juga boleh melihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai dengan 11. Yohanes bicara mengenai Yesus adalah anak Allah itu
datang ke dalam dunia ciptaan. Dia adalah terang yang sesungguhnya. Tetapi ketika dia masuk ke dalam dunia ciptaan, milik kepunyaannya, ciptaannya ini menolaknya. Dan mereka lebih suka kepada kegelapan. Beberapa ayat yang kita lihat ini, kita bisa menyaksikan bagaimana milik kepunyaan Allah, kerajaannya di atas muka bumi ini, sedang disabotase dan diambil alih dengan paksa dan dicengkram oleh si jahat. Saudara sekalian, bagi kita yang telah ditebus dan diselamatkan Kristus, kita melihat Dia adalah Raja kita. Tetapi bagi mereka yang telah diputakan di dalam kegelapan oleh dosa dan di dalam cengkraman oleh iblis, Yesus bukanlah Raja mereka. Maka doa Bapa kami, pada waktu Yesus mengajarkan kepada engkau dan saya, datanglah kerajaan-Mu. Boleh kita katakan ini menjadi doa penginjilan. This is evangelism prayer yang diberikan kepada kita. Iblis jelas tahu kedatangan Yesus di atas muka bumi ini adalah kedatangan yang akan membinasakan dia. Di dalam Markus pasal 1 ayat 24, kita bisa melihat teriakan dan seruan daripada iblis demikian. Apakah engkau hendak membinasakan kami? Dia tahu kedatangan Yesus adalah kedatangan untuk membinasakan si iblis. Tetapi jikalau kedatangan Yesus akan segera membinasakan iblis dan pengikutnya selama-lamanya, akan ada satu persoalan, yaitu semua umat manusia sedang berada di dalam pemerintahannya, sedang berada di bawah cengkeramannya, sedang berada di dalam sanderannya, sehingga pada waktu Kristus membinasakannya, bukankah berarti kita semua, engkau dan saya, semua umat manusia akan dibinasakan bersama-sama dengan Dia. Itulah sebabnya, saudara sekalian, pada waktu Yesus berdoa, datanglah kerajaan-Mu. Markus pasal 1 ayatnya yang ke-15. Itulah sebabnya pada waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, kita tahu kerajaan Allah itu sudah datang. Demikianlah kesaksian dari seluruh Injil. Bukankah Yohanes Pembaptis juga berkata di dalam Markus pasal 1 ayat yang ke-15. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Alkitab menyaksikan dengan jelas, kedatangan Yesus Kristus itulah kedatangan daripada kerajaan Allah itu mulai. Namun yang di luar dari pemikiran si iblis dan si jahat, Yesus datang sebagai raja. Dia datang sendirian. Dia tidak membawa bala tentaranya. Alkitab menyaksikan sesuatu hal yang misteri luar biasa, yaitu raja ini datang. Dia tidak menunggangi kuda kebesaran dan kuda peperangan yang dilambangkan nanti di dalam Wahyu. Dia menunggangi kuda yang kuda putih. Tetapi dia datang menunggangi seekor keledai muda. Dan orang-orang yang menjadi milik kepunyaannya tidak mengakui dia sebagai raja, malah menolaknya. Sehingga pada momen seperti ini, si iblis dan pengikutnya melihat menjadi kesempatan yang berharga bagi mereka untuk boleh menyatakan kemenangan mereka. Raja itu datang sendiri, tidak disertai dengan bala tentara, di dalam kelemahannya, dan dia berpikir inilah momen dia bisa menangkap dan membinasakan anak Allah yang diutus oleh Bapa itu. Saudara sekalian, inilah peristiwa yang dicatat oleh Alkitab kita dengan indah. Dia datang ke dalam dunia ini. Dan dia membinasakan, mengalahkan kuasa si jahat dengan cara yang ajaib dan misteri. Yaitu kematian dipakai oleh si iblis sebagai senjata pamungkasnya untuk bisa mematikan anak Allah itu. Tapi pada waktu Yesus masuk ke dalam kematian, disitulah momen dia
mematikan kematian. Sehingga kebangkitannya menjadi pengharapan yang indah. Kebangkitannya menjadi jalan pengharapan bagi semua orang yang dicengkram oleh si jahat. Bahwa mereka bisa keluar dan dilepaskan dan masuk ke dalam kerajaan milik kepunyaan anaknya itu. Oh, saudara sekalian, inilah berita Injil. Kalau mau saya pakai satu ilustrasi mungkin seperti demikian. Kita coba bayangkan bagaimana iblis itu seperti seorang teroris yang sedang mensandera begitu banyak orang. Dan jikalau peperangan untuk membinasakan ancaman dari teroris itu dengan menggunakan senjata yang memusnahkan, sanderanya juga ikut mati, bukan? Mungkin saudara mengingat sebuah film mengenai bagaimana Independence Day ketika pesawat ruang angkasa itu datang, dan diceritakan di dalam kisah itu bahwa di dalam film itu bagaimana akhirnya UFO itu dikalahkan dengan mengirimkan virus masuk ke dalam. Boleh kita menggunakan ilustrasi seperti ini. Yesus masuk ke dalam senjata yang paling besar yang dipakai oleh si jahat, yaitu kematian. Dan di dalamnya hidup itu mengalahkan kematian. Puji Tuhan, saudara sekalian. Dan pada waktu kita berdoa mengenai datanglah kerajaan-Mu, Yesus mengingatkan kepada kita, mengajar kita berdoa ini, bahwa kita sudah dilepaskan dari cengkeraman jahat, dan melalui cara Yesus datang itu, kita sekarang dibawa masuk ke dalam kerajaannya. Inilah sebuah doa penginjilan. Inilah sebuah doa yang mengingatkan kepada kita kedatangan kerajaan itu membawa pengharapan bagi orang yang sudah mati dan dicengkram oleh kuasa kegelapan. Kemenangan Kristus adalah kemenangan yang membawa mereka keluar dari kerajaan si jahat menuju kepada kerajaan surgawi. Bagaimana cara kerajaan Allah itu bisa meluas? Bagaimana cara daripada kerajaan Allah itu memerintah dalam hati kita? Hanya melalui satu pintu ini. Your will be done. Kehendak-Mu jadilah. Dan kita boleh menyingkirkan dan menaklukkan kemauan kita. Disinilah kemudian kita mengerti kalimat selanjutnya yang menyertai doa Yesus. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Your will be done. Inilah poin yang kedua yang kita renungkan pada hari ini. Your will be done. Jadilah kehendak-Mu. Merupakan cara daripada Kristus untuk mendatangkan dan melaksanakan kehendak Bapa agar kerajaan Allah itu hadir di atas muka bumi ini. Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, your will be done. Jadilah kehendak-Mu dan bukan kehendak-Ku. Itu adalah kalimat yang Yesus ucapkan pada waktu dia berada di Taman Getsemani. Sehingga boleh kita katakan, saudara sekalian, ada dua kali Yesus mengucapkan kata ini. Your will be done. Yang pertama adalah pada waktu dia mengajarkan kita berdoa, Bapa kami yang di sorga ini. Dan yang kedua, pada waktu dia berdoa kepada Bapa, jadilah kehendak-Mu dan bukan kehendak-Ku. Dan saudara sekalian, dengan demikian kita mengerti bahwa jadilah kehendak-Mu merupakan bagian doa yang begitu sulit, bukan? Karena itulah bagian dari doa kita sampaikan kepada Tuhan harus menjadi penaklukan kita untuk membenturkan dengan keinginan hati kita yang senantiasa mau berjalan di dalam kemauan kita sendiri. Peperangan itu bukanlah peperangan yang mudah. Bukankah pada waktu Yesus mendoakan itu di Taman Getsemani, dia berpeluh dan keringat yang keluar itu adalah keringat seperti butiran darah. Sesuatu penyampaian doa yang begitu berat karena itu adalah penaklukan diri dia kepada rencana dan kehendak Allah. Maka saya ingin menggunakan istilah yang dipakai oleh Bapak Pendeta Tim Keller. Dia mengatakan inilah upside down kingdom. Apa yang dimaksudkan oleh
upside down kingdom. Di dalam tulisan dari Bapak Pendeta Tim Keller, saya ingin mengutip 3 hal implikasinya. Dia mengatakan yang pertama, bagaimana masuk ke dalam kerajaan Tuhan ini adalah dengan cara upside down. Enter the kingdom of God. Yesus mengatakan, masuklah karena pintu itu sempit. Kita sedang berbicara mengenai satu cara yang upside down dalam arti kata. Yang bertobat, itulah yang dimuliakan. Yang merendahkan diri, itulah yang ditinggikan Allah. Yang diselamatkan adalah bukan oleh karena kekayaan kita, bukan oleh karena kesuksesan kita, bukan karena ada sesuatu yang kita bisa datang beri kepada Tuhan. Keselamatan itu oleh karena Dialah yang memberi kepada kita dengan cuma-cuma. Dan itulah anugerahnya. Masuk ke dalam kerajaan Allah adalah satu cara seperti yang Kristus lakukan, yaitu merendahkan diri dan menaklukkan diri kepada kehendak Tuhan. Implikasi yang kedua adalah kita hidup dan bertumbuh di dalam kerajaan Tuhan, bukan dengan cara-cara yang dipakai oleh kerajaan dunia ini. Pada waktu Yesus mengajarkan murid-murid, dan pada waktu Yesus mengajarkan kepada kita khotbah di bukit, dia sedang berbicara mengenai etika, dia sedang berbicara the way of this kingdom live di dalam dunia ini. Sesuatu yang saya percaya, saudara sekalian, mungkin kau dan saya mengatakan dengan pesimis, mungkinkah kerajaan Allah itu bisa meluas, menjadi sesuatu yang mempengaruhi begitu banyak orang. Dan disinilah kita bicara mengenai sesuatu poin yang penting. Bagaimana merubah will seseorang, hati seseorang, kehendak orang yang begitu keras adanya. Perubahan terjadi. Tidak pernah bisa kita dapatkan oleh karena kita memberikan fasilitas yang baik. Pendidikan, environment yang kita bikin sedemikian mungkin. Atau keuangan yang cukup, pekerjaan yang baik, saudara sekalian. Itu adalah utopia yang sering kali dipikirkan progresif dari dunia ini. Jikalau ada kesetaraan di dalam ekonomi, kalau orang mendapatkan pendidikan yang sama semua, maka kejahatan akan berkurang dan orang akan menjadi lebih baik. Itu bukan persoalan yang di luar. Itu bicara mengenai persoalan hati orang. Mentransformasi hati yang memberontak kepada Tuhan menjadi hati yang ditaklukkan, boleh dengan rela hati bekerja dan melayani Tuhan. Oh, saudara sekalian, perubahan hati itu hanya bisa dikerjakan melalui kuasa kemenangan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Pekerjaan yang dilakukan oleh Roh Allah yang menghancurkan kerasnya hati manusia menjadi hati yang dipersembahkan untuk pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Maka upside down kingdom bicara mengenai saya hidup dan saya bertumbuh di dalam kerajaan Allah, bukan dengan cara-cara yang dipakai oleh dunia ini. Dunia ini memakai pemaksaan dengan kuasa, dengan kekayaan, dengan kemegahan. Tetapi kita hidup berjalan di dalam kerajaan Allah, yaitu dengan cara seperti yang senantiasa katakan kepada murid-muridnya waktu dia memanggil orang untuk bertobat. Come and follow me. Bicara mengenai mengikuti Yesus dan cara hidup dari Tuhan Yesus Kristus. Di situ berarti bicara mengenai 3 hal yang penting di dalam cara kita hidup dan bertumbuh di dalam kerajaan Allah. Kita bicara mengenai pengampunan, kita bicara mengenai pengorbanan, kita bicara mengenai pelayanan. Saudara sekalian, itu sebab mengapa saya memberi judul kehendak Tuhan versus dengan kemauan sendiri. Bukankah bagian daripada doa Tuhan Yesus Kristus ini mengingatkan kepada kita hal yang paling sukar dan paling sulit untuk kita kerjakan adalah mengeluarkan kalimat, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan, bukan keinginanku. Nah, pada waktu kita bicara itu berarti kita menyerahkan sepenuhnya jalan dan cara Tuhan yang terindah dan terbaik. Kadang-kadang kita lebih menuntut dan memaksa Tuhan, dan kita pikir, Tuhan, Engkau sepatutnya menjalankan sesuatu itu seturut dengan
apa yang kita rasa baik. Kita akhirnya menjadi penasehat Tuhan. Kita merasa kemauan kita lebih baik daripada rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Doa Bapa kami mengingatkan kepada kita betapa sulitnya bukan penaklukan daripada will itu. Mari saudara, kita melihat dengan jujur. Hidup kita ikut Dia dan bertumbuh di dalam Tuhan. Bukan karena kita kurang pengetahuan. Terlalu banyak pengetahuan yang bisa diberikan kepada kita. Ada hal-hal yang mungkin bisa menyentuh hati dan emosi kita. Sehingga kita mungkin senang, kita tertarik, kita suka. Tetapi setelah tahu dan setelah hati kita mengalami sesuatu, itu dua hal belum akan menjadi kenyataan dan dilaksanakan. Karena itu membutuhkan gerakan dan penaklukan daripada kemauan kita. Ambil contoh. Kita berbicara, menjelaskan dengan detail, dengan logis, dengan baik. Anak kita juga sudah mengerti. Semua orang di sekitar kita tahu itu hal yang terbaik. Satu-satunya pengetahuan yang terindah dan terbaik. Tetapi, jikalau hati dan kemauan itu, will itu, tidak mau melakukannya, tetap banyaknya pengetahuan itu tidak sanggup menggerakkan orang untuk bisa melakukannya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, misteri daripada doa Bapa kami Tuhan Yesus Kristus ini mengajarkan kepada kita, ketika kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu. Yesus sudah membawa kerajaan Allah itu datang. Dan Dia mengerjakan kehadiran kerajaan Allah itu dengan penaklukan dirinya kepada rencana dan kehendak Allah. Saat ini kerajaan itu sudah berada dan menjadi satu kerajaan yang terus menjalar. Bagaimana boleh membawa orang kembali hati yang memberontak itu kepada Tuhan. Inilah doa penginjilan kita, ini doa panggilan kita. Dan kita juga harus berjalan, mengerjakan cara-cara pelayanan hidup kita. Cara kita hidup sebagai anak Tuhan. Juga dengan cara bagaimana upside down kingdom itu berlaku di dalam hidup kita. Jikalau dunia ini memerintah dengan tangan besi dan keras dan memaksa, tidak demikian engkau, hai murid-muridku. Barang siapa ingin menjadi yang terkemuka, hendaklah ia yang menjadi terbelakang. Barang siapa ingin meninggikan diri, biarlah ia menjadi hamba di dalam pelayanan. Pikulah salibku dan belajarlah kepadaku. Oh saudara sekalian, hanya dengan pengampunan, hanya dengan pengorbanan, hanya dengan pelayanan, kita memiliki hati seperti Yesus Kristus. Dan kita percaya melalui cara itu, dunia boleh mengenal kehadiran kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Dan mereka tertarik masuk ke dalamnya. Yang ketiga di dalam bagian doa Bapa kami ini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Upside down kingdom way menurut pendeta Tim Keller. Dia bicara mengenai bagaimana masuk ke dalam kerajaan ini dengan cara seperti itu. Mereka yang bertobat, mereka yang dimuliakan dan ditinggikan. Pengakuan kita kepada Tuhan dengan merendahkan diri, Dia akan menyelamatkan kita. Yang kedua, hidup dan bertumbuh di dalam kerajaan Allah juga mengikuti cara daripada Yesus Kristus. Yang ketiga, implikasinya itu berarti sekarang kita sudah memiliki satu cara pandang yang berbeda luar biasa terhadap dunia di sekitar kita. Dan kalimat inilah yang penting. Apa yang di sorga, jadilah di atas muka bumi ini. Saudara, inilah doa bicara mengenai isi hati Tuhan. God's mission kepada kita. Dialah yang telah menciptakan dunia dan ini menjadi milik kepunyaannya. Dan Dia tidak akan menghancurkannya. Justru Dia akan memulihkannya, merestorasikan, menjadi indah dan agung dan mulia. Doa ini kemudian mengingatkan kepada kita bagaimana misi Allah yang dihadirkan di dalam Yesus Kristus. Dan sekarang saudara sekalian, itu juga menjadi misi engkau dan saya.
Misi yang penting, dia bicara mengenai penginjilan untuk membawa hati manusia, kemauan yang memberontak kepadanya itu takluk kepada kehendaknya. Membawa hati manusia yang dicengkram oleh si jahat kepada pengharapan keselamatan yang ditawarkan di dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Yang kedua, kita bicara mengenai creation care, pemeliharaan terhadap ciptaannya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ini bicara mengenai creation care. Panggilan misi Allah kepada dunia yang diciptakan bukan untuk dihancurkan. Dan kita tidak dipanggil untuk membawa dunia ini balik kepada Taman Eden. Tapi kita dipanggil saat ini melayani Tuhan untuk membawa dan mengarahkan dengan melihat langit dan bumi baru. New heavens and new earth. Saudara sekalian, pandangan seperti ini penting luar biasa. Ada perspektif yang harus kita taruh terlebih dahulu. Pertama-tama, kita bukan juru selamat. Yang mendatangkan kerajaan Allah itu adalah Yesus Kristus. Dan kita menemukan sebuah revelation yang luar biasa. Kedatangannya sebagai raja akan dinyata dengan dua kedatangan. Pada waktu pertama kali dia datang untuk menyelamatkan kita, melepaskan kita dari cengkraman si jahat, yaitu dengan mematikan kematian dan kuasa iblis. Dan dia datang sebagai raja yang menunggangi keledai. Dan kesempurnaan daripada kerajaan Allah itu bukan karena usaha kita, tetapi itu pasti akan disempurnakan. Tidak ada lagi kuasa kegelapan dan si iblis itu yang bisa merusak dari milik kepunyaannya. Oleh sebab Yesus sudah menang dan kuasa kebangkitannya akan membawa kita kepada pengharapan kedatangannya yang kedua. Itulah finalitas yang terakhir. Dan kali itu dia akan datang. Dia akan menunggangi kuda putih sebagai tanda kebesaran, kekuatan dan kuasanya. Dan Wahyu mencatat dia akan disertai dengan bala tentara surgawi para malaikat. Dan itu adalah finalitas kehadiran kerajaan Allah sempurna di atas muka bumi ini. Pemahaman konsep yang berpikir bahwa kita diselamatkan lalu kemudian kita akan pergi jauh dari dunia ini kepada satu kondisi dan keadaan surgawi. Di sana kita akan menyembah, memuliakan Tuhan selama-lamanya happy. Lalu kemudian seolah-olah kita itu departure, meninggalkan dunia ini lalu kemudian pergi ke satu tempat yang lain. Konsep seperti itu seringkali kemudian membuat orang akhirnya menjadi orang Kristen yang berpikir ini bukan rumahku, dunia ini begitu jahat dan kotor dan saya akan tinggalkan dan saya akan pergi. Akhirnya kita menjadi orang yang tidak care dan tidak peduli bagaimana kita mengusahakan, mensejahterakan dan memelihara alam semesta ini. Pada waktu Yesus mengajar kita berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dia sedang mengingatkan kepada kita, inilah misi dia datang ke dalam dunia ini. Dia melakukan penebusan bagi humanity, manusia yang berdosa ini. Dan dia juga melakukan restorasi, sehingga bumi yang diciptakan yang telah dirusak, divandal oleh si jahat ini, dipulihkan kembali. Dan menjadi sama seperti apa yang Tuhan mau. Sorga dan bumi itu menjadi satu adanya. New heaven and new earth. Disitulah pada waktu kita mendoakan, kita membawa misi dan hati Allah ini terlebih dahulu dalam hidup kita. Kita menjadi orang yang mengerti, kita berdoa bagi penginjilan, kita berdoa bagi umat manusia, supaya hati yang keras itu boleh kembali kepada Tuhan. Tetapi kita juga dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi orang yang care, creation care ini. Itu sedang bicara mengenai bagaimana kita berjuang menghadapi penyakit yang ada.
Kita bicara soal perubahan iklim, kita bicara soal ekologi, kita bicara soal environment, kita juga bicara mengenai kesetaraan, equality, kesejahteraan bagi banyak orang. Kita juga bicara mengenai keadilan, hukum, dan sosial di atas muka bumi ini. Kerajaan Allah itu harus menjadi menjadi sifat Allah yang juga hadir di dalam kita bekerja, mendatangkan keharmonisan bagi dunia ini. Saudara, inilah pengharapan yang diberikan oleh Alkitab kita. Pengharapan kebangkitan bahwa dunia ini mempunyai tujuan dan akhir dan menjadi sebuah perjalanan progresif karena Tuhan akan memulihkan menjadi langit dan bumi baru. Di dalam perjalanan sejarah kita tahu bagaimana konsep progresif ini diambil oleh dunia sekuler, tetapi membuang Tuhan dan menganggap manusialah menjadi Tuhan dan yang sanggup bisa mendatangkan progres ini melalui kesejahteraan ekonomi dan melalui pendidikan. Kita tahu itulah utopia yang dirindukan melalui Karl Marx di dalam itulah yang dirindukan oleh Karl Marx dengan komunismenya. Bahwa kalau ada kesejahteraan ekonomi, orang akan menjadi lebih baik. Allah dibuang di situ. Tetapi sejarah memberitahukan kepada kita, bukan? Ketika dunia makin maju, makin progresif, kemajuan teknologi, kesejahteraan dan segalanya, dunia dikejutkan bahwa sampai hari ini kita tahu ada satu kuasa yang tidak bisa dimenangkan dengan uang yang banyak, dengan kesejahteraan, dengan ilmu pengetahuan. Yaitu apa? Yaitu ketamakan dan kebengisan hati daripada manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Itu yang tidak bisa dirubah oleh semua ini. Ketika kita melepaskan Allah, tidak ada yang bisa menyembuhkan kebengisan, kemauan liar, nafsu daripada human will itu. Kita harus menaruh kembali pengharapan bagi dunia ini kepada Injil Yesus Kristus yang sudah menang itu. Anak-anak Tuhan harus berada di paling depan. Sejarah kita di masa lalu memberitahukan kepada kita, bukankah dengan pengharapan ini orang-orang percaya senantiasa berusaha menjadi yang terdepan, pioneering sesuatu. Pada waktu ada bencana penyakit, kusta di sana-sini, bencana penyakit yang lain, bukankah kita bisa melihat anak-anak Tuhan berjuang untuk bisa mengalahkannya? Pengobatan, rumah sakit dibangun, kemajuan daripada ilmu pengetahuan diusahakan supaya bagaimana bisa meminimalkan, mengalahkan, dan memusnahkan yang kita sebut sebagai evil itu yang ada di atas muka bumi ini. Tapi sangat sedih sekali, bukan? Jikalau belakangan ini justru orang-orang Kristen banyak yang diajarkan menjadi orang Kristen yang paranoid, naif, dan terkesan anti ilmu dan anti medicine. Ambil contoh saja. Di tengah pandemi seperti ini, jauhkanlah pikiran orang-orang percaya untuk dirasuki dengan konsep bahwa vaksin itu menjadi anti-Kristus. Vaksin daripada COVID ini adalah usaha menyuntikkan satu chips anti-Kristus di dalam tubuh orang Kristen. Jangan jadikan konsep seperti ini membuat orang-orang Kristen tidak menjadi orang Kristen yang care kepada creation ini, kepada alam semesta ini. Engkau dipanggil oleh Tuhan menghadirkan new heavens dan new earth sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus kali kedua. Jadilah anak Tuhan ketika dunia ini dirembesi dengan evil, melalui ketidakadilan, keserakahan, melalui bencana dan penyakit yang muncul, yang kita berseru dan bagaimana untuk bisa mengalahkannya.
Bagaimana kita menjadi anak Tuhan yang memikirkan dan care kepada alam semesta ini, environment, lingkungan kita. Dan kita tidak menjadi orang yang merusak dunia yang diciptakan oleh Tuhan ini. Itulah panggilan Tuhan. Dan pada waktu engkau mendoakan doa Bapa kami, itulah hati Allah dan misi Allah. Dan itu juga boleh menjadi hati dan misi engkau dan saya. Bukan untuk didoakan lalu kita lupakan. Tapi kita doa supaya kita boleh meresapi hati Allah. Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semakin kita berdoa, semakin kita berfellowship dengan Tuhan, semakin kita merindukan, kita boleh mengenal hati Tuhan di dalam hidup kita. Dan janganlah kita menjadi orang Kristen yang terlalu egois. Dan kita hanya terus membawa dan meminta Tuhan untuk mengenal hati kita dan kebutuhan kita. Tidak, saudara sekalian. Tuhan itu tahu apa yang menjadi isi hati kebutuhan yang Dia rindukan. Setiap kali engkau dan saya datang bertelut dan berdoa kepadanya, adakah engkau dan saya mau mengenal isi hati dan misi Dia? Dan inilah hati Dia. Datanglah kerajaan. Inilah mission Dia. Dia meminta engkau dan saya menaklukkan kemauan kita, menjalankan kehendak Dia. Kiranya Tuhan berkati dan pimpin engkau pada pagi hari ini. Firman Allah boleh memberkati hati engkau dan saya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpuji namamu. Terima kasih untuk firman-Mu yang indah dan hidup ini. Bakar hati kami, jadikan kami Tuhan, anak-anak Tuhan, yang berdiri dan berada di depan, dan dengan penuh pengorbanan, dengan pelayanan, dan dengan pengampunan, merawat, mengasihi, dan mencintai pekerjaan-Mu dan dunia milik kepunyaan-Mu dan manusia yang dibelenggu oleh kuasa kegelapan. Supaya mereka boleh dibawa masuk ke dalam kerajaan-Mu ya Tuhanku. Inilah doa kami dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Jemaat sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan terima berkat Tuhan. Dan dengarlah apa yang dikatakan dalam firman-Nya demikian. Hai saudara-saudaraku yang dikasihi, biarlah panggilan dan pilihan-mu itu menjadi teguh di dalamnya. Dan engkau lakukan itu semua, dan engkau tidak akan tersandung adanya. Sehingga engkau boleh masuk dengan hak penuh di dalam kerajaan yang kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Biarlah kasih setia, kekuatan daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah hadir dengan firman-Nya dan dengan pertolongan daripada Roh Kudus, membawa engkau bukan saja memuji dan memuliakan Bapamu yang di sorga, tetapi engkau menyerahkan hati dan hidupmu dan menaklukkan diri kepada setiap rencana dan kehendak-Nya yang pasti indah dan baik bagi hidupmu, supaya engkau boleh bekerja dengan penuh pengorbanan, dengan penuh pengampunan, dan dengan penuh pelayananmu di dalam dunia ini, sampai kita berjumpa dengan Raja kita yang menguasai dunia ini dan sorga ke dalam kekekalan. Haleluya. Amin. Warta Jemaat 22 Agustus 2021. Terima kasih kepada Pendeta Effendi Susanto untuk firman Tuhan yang disampaikan, dan juga kepada seluruh staf yang mengambil bagian dalam pelayanan ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkati setiap pelayanan kita semua. Pendalaman Alkitab. Setiap hari Senin jam 8 malam melalui Zoom meeting bersama Pendeta Effendi mengajak semua jemaat untuk belajar lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan. Dan pembahasan kitab diambil dari kitab 1 Samuel. Prayer meeting.
Firman Tuhan berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, di situ Dia hadir. Di dalam situasi dunia saat ini yang tidak menentu, biarlah permohonan doa boleh menjadi nafas kehidupan kita, dan kekuatan Tuhan yang boleh menjadi pengharapan setiap kita. Setiap hari Selasa jam 8 malam, via Zoom Meeting, kami mengajak semua jemaat untuk menyatukan hati dan berdoa bersama. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi Ibu Dewi. Woman Bible Study. Biarlah setiap wanita di dalam gereja kita boleh menjadi pelayan Tuhan yang setia. Kita boleh terus belajar dan dibentuk di dalam karakter sesuai dengan kehendak Tuhan. Setiap hari Sabtu jam 8 malam via Zoom Meeting, mari kita semua bergabung di dalam pendalaman kitab Mazmur dan pembahasan yang diambil dari buku Teach Me Film. Reggie Light Kids Church. Ibadah diadakan setiap hari Minggu jam 11 pagi melalui Zoom Meeting. Mari setiap orang tua di rumah menghimbau setiap anak-anak untuk beribadah bersama, menaikkan pujian dan melakukan aktivitas dari masing-masing kelas. Sydney Life City Church dan Salt Shakers diadakan setiap minggu pagi jam 11.30 melalui Zoom Meeting. Pembahasan Alkitab diambil dari kitab Mazmur dengan tema bijaksana, dilanjutkan dengan diskusi di dalam small groups. Biarlah firman Tuhan boleh tertanam di dalam hati setiap pemuda-pemudi di gereja kita, dan kiranya mereka boleh menjadi saluran berkat di dalam komunitas mereka. Kebaktian 29 Agustus diadakan via YouTube streaming jam 9.30 pagi. Pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Daniel Ong dengan topik pengharapan di tengah krisis. Mari kita bergabung di dalam ibadah bersama dengan Reci Sydney setiap hari Minggu. Persembahan, perpuluhan, dan juga dana misi boleh diberikan melalui rekening yang tertera di bawah ini. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. See you next week.